Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fasal muttaqun. Yang dirahmati Allah, seluruh jamaah yang tergabung di Aula Iwamid On Air di kesempatan pagi hari ini, hari yang insya Allah penuh kebahagiaan, penuh keceriaan, dan penuh rahmat dari Allah, dengan kita masih diizinkan bernafas, bermajlis, dan berkegiatan apapun. Itu adalah nikmat rahmat dari Allah. Banyak teman-teman kita yang mungkin terkendala kesehatan, raiso majlis, atau mungkin tidak mau ikut di majlis, dia gundah gulana meratapi nasib, mungkin lagi ada masalah dan sebagainya. Itu semuanya adalah satu ujian, yaitu diuji dengan hal keburukan. Namun kita alhamdulillah diuji dengan kenikmatan. Apakah kita bisa bersyukur? Apakah kita mau kufur? Ini tergantung dari kita menerjemahkan keadaan. Karena sudah sering disampaikan bahwa Allah udah nantang sih. Ya Allah itu memberikan pilihan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu mongko lamun nyetang hitung sira kabeh ni'matallahi ing kenikmatane Gusti Allah, la tuhsuha yakti temen ora bisa ngitung, ora bakal bisa ngitung ing nikmate Gusti Allah. Ini tantangan ini sudah diuji cobakan ya banyak hal. Hanya saja memang manusia itu dijadikan ladang percobaan, godaan yang dilakukan oleh makhluknya Allah, memang yang ditugaskan untuk menguji, mencoba mengganggu akal, pikiran atau hati kita. Siapa dia? Yaitu syaitan. Syaitan itu sudah berjanji di dalam Al-Quran bahwa karena engkau memberikan aku kelebihan atau setan itu dijadikan minta kepada Allah untuk dipanjangkan umurnya. Nah, karena dipanjangkan umurnya, setan berjanji akan
goda manusia, akan memalingkan manusia ya dari Allah. Dan setan mengatakan bahwa karena apa? Mungkin keberhasilannya itu menganggap lebih mungkin dari 90%, maka setan mengatakan bahwa manusia yang digoda itu adalah mereka itu akan ya tidak banyak yang tidak mau bersyukur illal mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Nah, ini jadi termasuk perasaan kita menghadapi tantangan dari Allah untuk ngitung nikmatnya itu hilang karena memang perasaan kita, hati kita itu digoda oleh setan. Yang muncul di permukaan atau di hati manusia yang sedang kena setan itu, mereka itu merasa bahwa hidupnya hampa, hidupnya sengsara, hidupnya tidak ada apa bahagianya, masalahnya terus menerus, uangnya mungkin ya selalu kurang dan sebagainya. Ada di antara manusia, mungkin saya siapa? Saya Mungkin saya ya, itu mungkin saya itu merasa begitu. Jadi seolah-olah menganggap bahwa Allah itu tidak memberikan rahmat nikmat kepada kita. Karena yang kita lihat itu adalah masalah-masalah yang buruk, yang tidak kita inginkan. Ya, yang tidak yang tidak kita inginkan. Anak nakal, duwe kurang, bojone lunga, atau mungkin macam-macam itu. Dia itu melihat ke sisi kiri seolah-olah tidak ada sisi kanan. Ya tidak ada sisi kanan ya setitik pun. Ini banyak orang yang diplengoskan, ya, yang diplengoskan. Apa gitu plengoskan? Dipalingkan. Nah, ya. Dipalingkan ke arah kiri, dia lupa ke arah kanan. Orang yang senenge mukur ndelok ke arah kiri, tidak bisa menengok ke kanan, kira-kira orang yang sedang bagaimana? Halo. Abah. Ya, orang kok bisanya melihat ke kiri, bisa nengok ke kanan. Yang jelas itu tidak normal. Tidak bersyukur. Atau mungkin sedang stroke, atau mungkin lehernya sedang kena asam urat. Itu iya, jadi dia itu tidak sehat. Orang yang sehat itu pasti orang itu bisa nengok ke kiri, bisa nengok ke kanan. Itu orang yang sehat. Tapi orang yang nggak sehat isone nenggoke neng kiwit tok. Karena ini menunjukkan bahwa hatinya tidak sehat. Siapa yang memalingkan itu? Yaitu syaitan.
Maka hati-hati. Mungkin kita khususnya nyong itu menjadi orang yang sedang dibicarakan. Dan mungkin juga saya sedang membicarakan diri saya sendiri. Atau mungkin saya juga sedang membicarakan wong liya. Sebab wong liya karo aku ki ya podo-podo. Pada sama-sama manusianya, sama-sama ya punya perasaan yang begitu. Nah, maka dari itu ya kita itu sedang berbicara keburukan kita. Sering kita manusia itu hanya bisa menengok ke kiri saja, seolah-olah hidup tidak ada senengnya. Ada yang sedang punya perasaan begitu kecuali saya? Nah, enek sing ngomong. Ada. Suruh nemani saya kok. Nggak suruh ngaku sendiri enggak. Jadi karena saya itu yo koyo sampean yo koyo aku. Jadi senengnya iku ndelok susah. Ora ndelok seneng. Ada yang sedang begitu kecuali saya? Ada. Ada ya, sepakat ya. Nah, maka dari itu hari ini ayo kita bareng-bareng diongkek. Apa ke bahasa Indonesianya diongkek nih apa? Semangat. Disemangatkan. Apa diongkek ini maksudnya? Dipeso apa? Nah persis sampean cekel sirah dhuwur terus cekel janggute. Nah itulah jenenge diongkek. Ben ojo mengo. Nah itu lihatlah ke kanan, jangan hanya lihat ke kiri. Kita melihat ke kiri boleh-boleh saja, itu manusiawi. Tapi kalau orang yang sehat, orang yang cerdas, orang yang benar-benar itu, dia pasti akan nengok ke kanan, nengok ke kiri, jalan lurus. Nengok ke kanan tok yora ape, nengok ke lurus tok yora ape. Saya kemarin baru kena penyakit gitu, jadi lenceng, malah bukan menggok. Jadi apa pandangan saya itu ke depan, mengok kiri yolo pegel, kanan yo pegel, sampai nek arep menggok itu ya karo awake kabeh. Nah ini juga sedang nggak sehat. Maka dari itu orang yang sehat adalah orang yang bisa menengok sebelah ke Depan. ya bisa nengok ke segala arah kecuali ke belakang. Ini adalah satu falsafah luar biasa. Sudah, kita silahkan mau mengok kiri sementara ndak apa-apa, kanan sementara, tapi ke depan juga, tapi janganlah nengok ke belakang. Ini kehidupan loh. Makanya kita itu dilarang nengok ke belakang. Karena apa? Kecuali memang tidak bisa, itu adalah menunjukkan bahwa tidak diizinkan kita menengok ke belakang. Ya, artinya apa? Apapun yang telah kita lakukan, apapun yang pernah kita lakukan atau kita rasakan, sudah nggak usah diingat-ingat. Tatap masa depan. Silakan tengok kanan, tengok kiri. Ning ojo muter. Karena apa? Menakutkan. Kita melihat orang kok bisa muter, wajahnya iso neng buri. Kira-kira melaju apa gumun? Melayu. Makanya kalau kita itu Iya, Pak. Hah? Sudah pernah melihat itu film yang ada orang sholat
ya dijejernya dijejere itu dia itu ruku ruku berdirinya madepnya ke sana, tapi begitu sujud malah balik. Itu aja melaju kabeh. Ya sebab perempuan itu nggak tahu itu trik gimana itu bisa begitu itu. Saya lihat gitu kaget itu. Ya perhatikanlah sholat wanita ini, dia ruku, begitu mau sujud balik. Tadi mengburi malah. Jadi wah kagetan, wah ini ya suatu hal yang luar biasa. Maka dari itu begitu juga kita akan menakutkan kalau hanya kita itu melihat ke belakang, melihat apa yang pernah kita lakukan, kita alami dan sebagainya, selalu dibawa sampai hari ini seolah-olah itu adalah hal yang akan menjadi ganjalan kita. Tidak boleh. Kita harus menatap masa depan, kita harus tetap untuk fokus ke depan, dan sekali waktu kita menengok ke kiri, kita sekali waktu bisa menengok ke kanan. Itulah kehidupan yang benar. Makanya Allah benar tadi itu, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kenapa kanan nggak dibicarakan begitu? Ya karena kebanyakan mereka itu justru mengharapkan ya diberikan kehidupan yang seolah-olah dia itu adalah dari sisi kanan saja. Mereka tidak menyadari bahwa kanan kiri itu adalah persoalan kita yang diberikan oleh Allah. Nah, apa itu? Makanya Allah menyampaikan di dalam Al-Quran. Apa itu? Wala nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Bahwa aku akan menguji ya hamba-hamba dengan kebaikan dan keburukan. Apa fungsinya? Karena memang orang yang normal itu dia akan mempertimbangkan antara kanan dan kiri. Yang akhirnya bisakah kita itu bisa berjalan lurus. Begitu. Nah, orang yang melihat ke kanan itu seolah-olah bahwa itu adalah hal yang satu baik terus, itu juga akan salah. Banyak sekali justru orang yang diberikan kenikmatan itu justru mereka itu menjadi orang yang tersesat. Diberikan tidak ada kekurangan, selalu kecukupan. Tapi terkadang orang ini itu justru merasa sombong, merasa bahwa itu adalah hanya dari usahanya yang mengakibatkan dia meremehkan orang lain. Bahkan dalam Al-Quran itu disinggung loh. Awas, hati-hati. Apa itu? Allah itu menyatakan di dalam Al-Quran bahwa ayatnya lupa kok, bukan ingat ya, nanti dulu apa ya, aduh lali artinya tahu tapi ayatnya kok la'in basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Ada ini dalam Al-Quran walaupun saya nggak tahu. Penting woco kalau lagi dewan juz itu nawada ini, lihat itu nanti terjemahnya. Apa itu? Lain basatallah, lain mongko lamun basatom beber utawa luweh sapa lo Gusti Allah rizqan ing rizki li ibadihi maring kawulane Gusti Allah. Labaghaw yakti menungso iku baghaw lacut fil ardi ing dalam bumi. Ini sindiran keras loh. Hati-hati. Kehidupan yang kita inginkan, kecukupan segala-gala melebihi, kalau iso jagat dikukut jadi satu, itu ancamannya adalah baghaw, dia akan lacut. Siapa itu yang pernah kayak gini?
Contohnya siapa? Yang kenal saja, kita tidak akan minta contoh untuk diri kita, nanti gampang. Siapa itu yang disejarahkan di dalam Al-Quran, diberikan kelebihan dan sebagainya, tapi dia baru lacut? Ya. Ayo, Baca siapa itu? Fir'aun. Fir'aun. Terus lagi siapa? Korun. Terus Hamam. Nah, terus siapa? Banyak kok. Hari ini Abu Lahab. Oh, Abu Lahab ya. Abu Lahab nggak terkenal, dekne sugih murah, nggak terkenal. Tapi yang terkenal adalah Fir'aun, Hamam, terus siapa, Korun dan sebagainya. Hari ini pun banyak orang-orang yang kaya yang Masya Allah sombongnya minta ampun. Saya ketemu orang yang Cilacap itu paling kaya itu. Wadah. Pernah sowan ke dalamnya saya, ya kebetulan dia juga Islam, dia juga haji dan sebagainya. Hanya saja ya dia dilalah, diberikan kekurangan oleh Allah, tidak punya anak. Walaupun istrinya di mana-mana, tapi dia nggak punya anak. Bu, iya. Nah itu pernah ya berkata di hadapan tamu-tamu termasuk saya. Dia mengatakan bahwa menceritakan kehidupannya. Ora koyo aku pancene. Bukan kayaknya, perjuangannya kit mulai cilik ngene. Jadi umpama saiki aku kok dadi wong sugih, yo memper wong perjuangan aku yo luar biasa. Nah, ini kan kata-kata ini seolah-olah sudah ya bikin panas kuping ini. Nah terus apa itu? Wah, akhirnya teman saya itu ngomong, ndak Pak Haji, jenengan itu mung agi bejo. Pirang-pirang wong sing perjuangane kuwi ngukuli sampean sampai siki, yo isi melarat bae yo akeh. Jadi sampean ku termasuk wong sing bejo. Jadi intine kudu perjuangane sampean, ning bejone sampean sing kudu syukur. Sampai diomong ngono. Lah ini kan gatra-gatra mau jadi Fir'aun ini kalau kayak gini. Dan itu tidak menutup kemungkinan bisa-bisa kita. Awas, hati-hati bagi yang sedang seneng duwe akeh, gaji wutuh. Hati-hati, perasaan jenengan itu merasa bahwa itu dari perjuangan jenengan, itu berarti jenengan sudah di depan pintu barau. Karena apa? Merasa bangga dengan perjuangannya. Bahkan terang-terangan kadang-kadang meninggalkan Allah. Inilah yang dikatakan Allah mengatakan bahwa walanabluwakum bisyarri wal khairi. Yang pertama khair. Dia tidak sukses, banyak orang dikasih duit banyak, tapi dia lupa Allah. Nah, itu hati-hati. Jadi tidak ya mungkin kita sekarang bisa membayangkan aku dikai sugih, aku harus sedekah ngene. Kabeh wong tak cungi kabeh. Wis apa ya tak bantu kabeh, tak bangun ke kabeh. Teori. Ya, prakteknya sulit kadang-kadang. Maka dari itu kekayaan, ya istilahnya arah kanan pun itu sebagai ujian, ya, dari ujian. Nah terus apa? Arah kiri sering kita justru itu merasa kekurangan, merasa tidak ada kecukupan, merasa masalahnya tidak ada habisnya dan sebagainya. Akhirnya kita suudon kepada Allah, Allah tidak sayang kepada kita. Padahal dari semua itu Allah janji tadi kalau mau hitung-hitungan, yuk arep hitung-hitungan. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Yakti temenek bakal ngitung sira nikmatallahi, nikmate Gusti Allah la tuhsuha. Ora bakal iso mampu. Ini lebih condong ke arah kiri. Ke arah kanan tadi
Ya, dia juga tidak ngitung bahwa itu adalah nikmat Allah yang tidak terhitung, saking orang terhitung Fir'aun sampai dia itu merasa bahwa itu adalah bukan nikmat dari Allah. Padahal nikmatnya Allah itu sudah tidak bakal bisa dibandingkan. Mungkin orang yang hari ini merasa sengsara bagaimanapun, serba sial dan sebagaimanapun, tapi dia masih punya perasaan, dia masih bisa melihat. Mereka tidak sadar bahwa di dalam dirinya itu sendiri, walaupun dalam keadaan blesak, ini bahasa orang Cirebon itu blesak, ada Jawa Timur blesak. Betul, Mbak. Kalau Cirebon, nah kalau Cirebon itu apa, blesak itu apa, Indramayuan? Blesak kan, jelek itu blesak. Iya itu. Jadi blesak itu ya serba sial, ya serba tidak kebenaran. Ya itu. Tapi kalau mau dihitung-hitung, coba kita lihat, mungkin uang belum kumpul, mungkin suaminya gagal, mungkin ini tapi dia masih punya organ yang tidak ternilai, masih diberi mata sehat, masih diberi pikiran bisa berpikir, masih diberi tangan, masih diberi kuping, masih diberi hati dan sebagainya, khususnya adalah kesehatan. Mau hitung-hitungan? Nah, seandainya mata kita yang sekarang ini sedang digunakan didol, iku lakune payune iki larang saiki. Mahal apa tidak? Halo. Lembah. Mahal, Bang. Mahal sekali, Bang. Ceritanya itu di Singapura itu ada rumah sakit Elizabeth dia itu menerima jual beli organ. Jadi orang kalau kita mau jual sana, kemungkinan mata kita masih bisa laku kurang lebih itu satunya itu ya 500 juta lah. Ya, kalau mau dijual semua itu masih laku kurang lebih 1 miliar. Ada yang mau jual? Halo, ada yang mau jual? Enggak ada, Bang. Enggak ada, Bang. Kenapa? Untungnya kurang banyak, modalnya piro, Bien? Itu sendiri, Bang. Nah iya, nggak modal nggak apa, ternyata setelah dihitung, jebule mataku iso payu 1,5 miliar iki. Mosok tak dolai, gelem? Itu salah satu nikmat. Belum jantung yang bekerja siang malam tanpa berhenti selama sampai hari ini umur 58 tahun saya, nggak tahu jenengan, masih bisa bergerak dengan sehat. Apa itu? Itu nikmat. Jantungnya arep didol, payu arep didol, mungkin jantung itu luar biasa bisa 3 miliar mungkin arep didol. Yo, pecah bah sakit. Betul, Bang. Lah ya Ini Gusti Allah dijaluk. Ya dijaluk ahli warise, malah dia mati, malah itu apa? Ya digecap malaikat. Wong bunuh diri itu kan. Nah, itu kok marani tunduk, Bang. Itu saja sudah Masya Allah nikmat yang begitu. Belum kita ambekan setiap hari, ngas ngos ngirup udara, mengeluarkan udara. Ya itu kan, ya gitu kan. Dikiranya itu bukan nikmat, kita tidak terasakan sampai saat ini. Senewa kurang ngomong, kadang-kadang kita lupa. Yo bener ya, mau saya kalau nggak lepas lagi ngomong kayak gini, lali nih aku ambekan ini nikmat loh. Aku siapa? Saya. Iya itu lupa. Padahal Masya Allah kita menghirup oksigen bebas di alam bebas, sudah dikasih alat peralatan
sudah dikasih ini hidung paru-paru yang untuk memompa angin keluar masuk. Kita tidak sadar. Coba kita lihat ama akong kita atau mungkin siapa yang sekarang lagi koma di rumah sakit. Dia itu dikop irunge karo oksigen. Bayar apa gratis? Bayar, Bah. Sampai dulu dedel-dedel, Bah. Nah, bayar tuh gara-gara koma atau mungkin gara-gara sesak napas. Bayar itu. Bahkan kalau opnam di rumah sakit itu bayar piro. Khusus alatnya saja bayar paling tidak 1 jam. Dulu umpama kita sekarang itu hitung-hitung digawe paling murah 10.000 sajam. Ambekan nganggo alat digawe saka rumah sakit oksigennya tuku 10.000 sajam. Itu paling murah yakin. Nah, umpama kita itu di rumah sakit itu 1 bulan bayar piro? Sejam ping 4 juta, Bah. Alah, ya itu coba berjuta-juta hitung-hitungan. Mungkin lagi ngitung kok. Gusti Allah perintah kon main tangujune mata lo nek pengen ngitung itu sejam 10.000 berarti nek sejenis dino sewengi 240.000 sak dino sak wengi nek sak bulan Masya Allah. piro 24 jam kali 30 hari. ya 240.000 kali 30 berapa juta? Kata, Bah. Ayo, sudah hampir berapa berarti 1 bulan itu? Berarti umpama 200 saja kali 30 itu sudah berapa juta itu? 60 juta. Ya. Berarti 100 juta. Ya, 100 juta. Itu hidup di rumah sakit. Begitu bayar sebegitu digawe paling murah. Wes saiki saumpama kita itu bernafas karo jantungnya dewe urip Gusti Allah apa gawe rego. Ora usah larang-larang 10.000 sak jam. Ya, siki diitung ae seumpama 1 jam itu 1.000. Murah banget kan? Murah. Wes makhlukku kabeh sing nang donya iki khususe padha ayo mbayar orang aku 1.000 lho sak jam ping 24 piro yo 24.000 nek mboten saged bayar pripun tenan, Bah? Lah ya iya ini seumpama wong ini kalau umpama ini kok dijadikan syariat bisa saja wong zakat aja disyariatkan. Iya kan, umpama syariat ini metu kita kobol-kobol ini bahasa mana ya? Bahasa Cilacap sudah. Jadi hitungan 1.000 berarti 24.000 ping sabulan berapa? 1 juta berapa itu kira-kira? Wis hitung-hitungan kok. Piro iku? Kalkulatore rek. Alah, sing 20.000 ping sabulan berarti 30 pindho iki swidak 1.600.000 ketoke. Piro? 1.600.000 apa piro? Berapa itu? 1.000 ping 20.000 ping swidak. Etungno ben anu paham kabeh. Tidak hitungnya, Mbah. Mbah. Piro coba? Aduh 20.000 ping swidak itu berarti 6 kali ya. 6 pindho kan 120. Berarti sejuta sekitar 1,5 juta. 1.200.000. Nah, ya 1.200.000 itu yang 200. Yang 40 kan tambahannya. Ya kurang lebih itu 1,5 juta 1 bulan. Kita itu harus bayar segitu. Kita punya anak, sapa sing arep bayari? Sampean. Aku duwe anak 5. Umpama 1.500.000 gue bayar aku dewe, bojoku ya aku sing bayar no, anakku 5 sing bayar no, kabeh berarti piro itu? 7. Berarti 1.500.000 di napa ping 7.
berarti kurang lebih 10 juta. Sebulan go ambekan tok iki 10 juta. Urung kok tuku beras, kok tuku warna-warna. Ayo, cukup ora penghasilannya? Masya Allah, bah, nikmat yang sangat. Itulah nikmat Allah. Mung kadar dikai susah, ya kadar dikai masalah, koyo ora gelem sabar, ora kemutan, urip muai wis nyiret digawe ngirit nang Gusti Allah. Maka ingatlah ini untuk ini Masya Allah. Makanya benar Allah itu dalam hadis qudsi itu menyampaikan satu satu pernyataan. Apa itu? Malam yashkur an na'mai. Sapa wonge sing ora gelem syukur maring nikmate Gusti Allah, termasuk wong sing diwai, sing dikai kemuliaan, dikai duwe akeh, ora gelem syukur kaya Firaun, Haman, terus Korun. Berarti wong sing ora syukur-syukur. Abu Pomo walam yasbir an balai. Wong ora gelem sabar sebab dikai bala. Sapa ingsun Gusti Allah. Sapa iku? Ya wong-wong sing ora padha gelem sabar. Sapa? Ya jangan-jangan kita. Jangan-jangan saya. Iya, ini jangan-jangan loh ya. Kita nggak tahu sih. Ya kalau saya mungkin jangan-jangan saya. Coba nggak mau syukur. Ya kalau contohnya sudah ada. Orang yang dikasih susah kok syukur ada, yaitu Nabi Ayub. Ada orang yang dikasih kemuliaan, dia mau orang yang dikasih sengsara tapi dia sabar, yaitu Nabi Ayub. Orang yang dikasih kemuliaan, segala sesuatu cukup tapi dia bersyukur, siapa? Nabi Sulaiman. Kok orang gelem nyonto iku nyadiwai dikai kemuliaan, ora gelem syukur. Malam yaskur an na'mai walam yasbir an balai. Ora gelem sabar dikai kesusahan. Apa yang dinyatakan Allah? Fal yakhruj min tahtis sama. Silahkan keluar dari bawah langitku. Fal yatlub robban siwaya. Maka carilah Tuhan selain aku. Wis moh aku dadi Gusti Allahmu. Wis kono golek dhewe. Maka dari itu inti daripada pembicaraan ini adalah kalau kita tidak sabar dengan penderitaan atau tidak mau syukur dengan kebahagiaan yang diberikan Allah, maka kita terusir oleh Allah. Kalau orang sudah diusir, mbok arep tumpuk undung dunyane kaya apa, ya tetap saja itu hanya sebatas kenikmatan yang semu. Hanya orang yang punya duit banyak, harta banyak, tapi dia tidak pernah tenang. Apalagi orang yang diberikan kesusahan. Banyak orang yang tidak bisa tenang. Kenapa tidak bisa tenang? Karena mereka terusir dari Allah. Nah, piye rasane wong diusir? Apakah bisa tenang? Tidak akan bisa tenang. Nah, yakin itu semua sudah jelas. Kalau kita terusir dalam keadaan mungkin kita merasa paling baik atau baik, maka kita jelas tidak akan pernah tenang. Sebaliknya, kalau kita diuji oleh Allah dan kita tidak pernah mau sabar, maka kita pun tidak akan pernah tenang. Karena Allah sudah menyatakan, keluarlah dari bawah langitku dan carilah Tuhan selain aku. Maka dia tidak akan, Mas Dima udah, ini anak ganggu aja. Jadi begitu ya. Jadi ya karena kita itu terusir, maka kita tidak akan pernah senang sedikit pun. Ya, kecuali kita bisa menyadari
kita mengikhlaskan diri kita dalam keadaan apapun. Ikhlas dalam keadaan sengsara, artinya kita bersabar bahwa semua itu adalah dari Allah. Dan bersyukur, ikhlas dengan kebahagiaan berarti kita bersyukur. Dan itulah keikhlasan. Orang-orang yang bisa ikhlas, syukur, maka orang semacam itu yang tidak pernah diancam oleh setan. Illal mukhlasin, kecuali mereka orang-orang yang ikhlas, yang tidak akan oleh setan. Janji setan itu akan saya datangi manusia dari arah depan, kanan, kiri, belakang. Udah, makanya belakang itu juga dijadikan alat. Tadi dikatakan kita tidak boleh menengok belakang, ya karena memang belakang itu, coba saja kita menyesali, mungkin pernah berbuat sesuatu seolah-olah kita tidak pernah diampuni oleh Allah. Setan itu. Jadi setan itu gampang itu begitu. Jadi belakang itu juga dijadikan alat oleh setan. Dari depan merasa bangga kita itu mungkin akan sukses dengan halusinasi atau mungkin apa. Itu setan. Atau mungkin arah kanan. Ya, setan menggunakan apa? Ya, kebahagiaan atau nikmat yang diberikan Allah, mereka kufuri seolah-olah itu hanyalah dia karena usahanya. Setan berhasil. Arah kiri juga sama. Dengan banyaknya kesusahan kita menganggap Allah itu tidak tidak baik kepada kita, atau Allah itu adalah membenci kita, itu juga setan. Yang tidak dijanjikan oleh setan untuk dilewati adalah menggoda dari bawah dan menggoda dari atas. Artinya apa? Bahwa orang yang tunduk takluk bahwa kita menghadap ke bawah, nanti kita akan dipendam di atas, di bawah bumi ini. Ataupun kita ke atas, yaitu kepada Allah, kita selalu beribadah. Maka jalan ke bawah dan ke atas itulah jalan yang vertikal, lurus, tidak bengkok. Itulah jalan Allah. Mudah-mudahan kita dituntun oleh Allah, karena apapun, segala sesuatu pun tidak lepas dari, yaitu dituntun oleh Allah. Kita jadi orang baik itu juga dituntun oleh Allah. Dan kita menjadi orang buruk dituntun Allah enggak? Ya enggak, Allah itu sudah memberikan orang-orang yang tidak baik itu adalah pekerjaan setan. Maka dari itu mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah, dan kita dijadikan orang yang pandai bersyukur dan pandai bersabar. Kita berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu la yanbaghi li jalalika 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma iftah alaina abwaba rahmatika, abwaba fadlika, abwaba ilmika, abwaba rizqika, wahdina fa inna dhallun wa 'allimna fa inna ja'ilun. Yassir umuri ya muyassir wa 'azini minal 'izzi wal 'ulya izzan tasamayat wa bil ithmi arsalaha bikasbil tasahalat. Allahumma rabbana Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al majlis iwamit on air majlisan mubarakah, majlisan ma'mura, majlisan nafi'ah. Allahumma 'izzil Islam,
Allahumma a'izil Islam wal muslimin bi barakati majlis Iwamit on air fi baladi Taiwan wa baladi dunya ama innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.